Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas MP4404. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penjualan serta evaluasi hasil penjualan pada tugas penjualan 3. Yang pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang. Penjualan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Lalu ada tujuan dan manfaat laporan kegiatan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah salesmanship. Yang kedua, menjadi mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang ketiga, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang kelima, agar dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang keenam, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis, sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Yang ketujuh, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Selanjutnya ada target penjualan. Yang pertama itu ada produk fashion, targetnya 8 item. Lalu ada produk makanan, targetnya 4 item. Lalu ada produk kecantikan, targetnya 2 item. Lalu di sini saya akan menjelaskan target konsumen. Saya menargetkan konsumen ke dalam 3 segmentasi, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan perilaku. Untuk segmentasi geografisnya, saya menggunakan metode online marketing karena dengan menggunakan metode penjualan ini, jangkauan penjualannya sangat luas dibandingkan dengan penjualan offline. Untuk segmentasi demografisnya, saya menargetkan semua kalangan untuk membeli produk yang saya jual. Dan untuk segmentasi perilaku, saya menargetkan ibu-ibu untuk membeli produk kecantikan dan semua kalangan untuk produk makanan dan fashion. Selanjutnya ada rancangan promosi. Perencanaan promosi adalah proses pengoptimalan pemanfaatan alat pemasaran strategi sumber daya untuk mempromosikan produk dan layanan dengan maksud untuk menghasilkan permintaan dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Perencanaan promosi yang optimal memiliki beberapa langkah. Rancangan promosi yang saya lakukan adalah membagikan foto-foto produk yang saya jual di media sosial. Lalu, media sosial yang saya gunakan adalah WhatsApp dan Instagram. Evaluasi penjualan. Dari rancangan penjualan yang sudah saya buat, ternyata hanya dengan mempromosikan saja lewat media sosial tidak cukup untuk memenuhi target saya. Sehingga saya memberikan tester kepada orang yang ada di sekitar saya, sehingga ada orang yang tertarik untuk membeli produk yang saya jual. Lalu ada revisi target dan strategi. Yang pertama itu memahami tentang produk yang saya jual. Yang kedua, memahami perilaku konsumen. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Yang keempat, meningkatkan strategi promosi. Yang kelima, membuat konten promosi yang menarik sehingga dapat menarik daya beli konsumen. Yang keenam, melakukan direct marketing dengan cara menghubungi langsung calon pelanggan atau bisa dibilang personal chat. Yang terakhir, melakukan promosi secara offline untuk pemula cukup memasarkan ke tetangga, keluarga, dan teman dahulu. Lalu ada laporan penjualan. Di sini saya menjual produk fashion 0 pieces, produk makanan 59 pieces, dan produk kecantikan 2 pieces. Ini adalah perhitungan laba ruginya. Lalu selanjutnya kendala yang dialami selama proses implementasi. Kendala yang dialami saya selama proses implementasi yaitu yang pertama, pengikut media sosial saya yang masih sedikit sehingga hanya sedikit saja orang yang melihat promosi produk yang saya lakukan. Yang kedua, keadaan pandemik seperti ini sangat menghambat penjualan secara offline. Yang ketiga, sangat sulit bagi saya untuk menjual produk fashion dikarenakan tidak ada contoh bahan produknya, sehingga mengurangi rasa kepercayaan konsumen untuk membelinya. Dan terakhir ada manfaat dari asesmen project ini. Manfaat bagi diri saya yang saya dapatkan dari asesmen project ini adalah mendapatkan ilmu pemasaran dan menghadapi semua perilaku konsumen, dan mengetahui bagaimana teknik strategi marketing untuk menjual produk. Dan dengan asesmen project ini, bagi saya adalah awal mula melatih cara marketing. Sekian, terima kasih.